Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dimas Rosagatra, NIM 20 TMIA 463, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro dari kelas 1A. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat materi saya tentang PowerPoint, cara pindah ruas dalam matematika. Baik, langsung saja menuju ke pembahasannya. Pindah ruas dalam matematika terdapat pada beberapa operasi di bawah ini. Yang pertama, penjumlahan; kedua, pengurangan; ketiga, perkalian; keempat, pembagian; kelima, pecahan; dan keenam, perpangkatan. Pindah ruas dalam matematika biasa digunakan apabila kita ingin mencari nilai dalam suatu variabel. Variabel itu berbeda dengan konstanta. Konstanta tidak memiliki variabel, atau dia adalah bilangan dasar. Variabel itu adalah huruf seperti A, B, C, dan X, dan seterusnya. Baik, slide berikutnya. 1. Penjumlahan. Ingat, sama dengan adalah perbatasan antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi, apabila di ruas kiri positif, pindah ke ruas kanan akan menjadi negatif. Contoh soal. Nomor 1, X ditambah 6 sama dengan 10. Kenapa X dan ditambah 6? Tidak bisa, karena keduanya memiliki nilai yang berbeda. X itu bervariabel dan 6 tidak bervariabel, sehingga positif 6 berpindah ke ruas kanan menjadi negatif 6. X sama dengan 4. Nomor 2 juga sama. 2X ditambah 6 sama dengan 3X ditambah 2. Kita samakan ke ruas kiri untuk yang bervariabel, sehingga 2X dikurang 3X sama dengan 2 dikurang 6. Positif 6 berpindah ke kanan karena nilainya sama dengan 2, dan 3X berpindah ke kiri karena nilainya sama dengan 2X. Menghasilkan min X sama dengan min 4, X sama dengan 4. Kenapa bisa X sama dengan 4? Karena di ruas kiri min, di ruas kanan juga min. Jadi keduanya sama-sama dikali min menjadi positif. Kedua, pengurangan. Pengurangan adalah kebalikan dari penjumlahan. Apabila di ruas kiri negatif, pindah ke ruas kanan akan menjadi positif. Kebalikannya dengan penjumlahan kan? Contoh soal. 1. X dikurang 3 sama dengan 5. X sama dengan 5 ditambah 3. Min 3 berpindah ke ruas kanan menjadi positif. X sama dengan 8. 2. X dikurang 4 sama dengan 3X dikurang 6. Seperti penjumlahan tadi, yang bervariabel kita tempatkan dengan yang bervariabel. X dikurang 3X sama dengan min 6 ditambah 4. X dikurang 3X min 2X sama dengan min 6 tambah 4 sama dengan min 2. X sama dengan min 2 dibagi min 2. X sama dengan 1. Nah, kenapa bisa X sama dengan min 2 bagi min 2? Di sini kita terapkan apabila adanya perkalian. Min 2X itu sebenarnya adalah min 2 dikali X, menghasilkan min 2X. Sehingga apabila berpindah ke ruas kanan, tandanya itu tidak berubah, namun dia berubah menjadi bagi. Yang tadinya di ruas kiri dia kali, berpindah ke kanan akan menjadi bagi, sehingga X sama dengan min 2 bagi min 2. X sama dengan 1. 3. Perkalian. Perkalian merupakan sekumpulan penjumlahan yang nilai jumlahnya sama dengan apa yang dijumlahkan. Contoh, 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 4 dikali 3. Tetap, apabila ada tanda sama dengan di antara kedua ruas, maka yang berada di ruas kiri apabila kali berpindah ke ruas kanan akan menjadi bagi. Contoh soal. X dikali 4 sama dengan 28. X sama dengan 28 dibagi 4. X sama dengan 7. Nomor 2, 3X dikali 1 dikali 5 sama dengan 10 dikali 3. 3X sama dengan 30 dibagi 5. 30 didapat dari 10 kali 3. Bagi 5 didapat dari 1 dikali 5. 5 berpindah ke ruas kanan akan menjadi bagi, sehingga 3X sama dengan 6. 30 dibagi 5 sama dengan 6. X sama dengan 6 per 3. Sama seperti pengurangan tadi.
3 dari ruas kiri berpindah ke kanan menjadi pembagi, karena 3x itu sama halnya dengan 3 dikali x, atau x dikali 3. Kemudian x sama dengan 2. 4. Pembagian. Pembagian merupakan kebalikan antara perkalian di atas. Apabila di ruas kiri bagi berpindah ke ruas kanan akan menjadi kali. Contoh soal 1. X dibagi 4 sama dengan 6. X sama dengan 6 dikali 4. X sama dengan 24. 2x dibagi 10 sama dengan 2 dikali 3. 2x sama dengan 6 dikali 10. Bagi 10 tadi berpindah ke kanan menjadi kali. 2x sama dengan 60. X sama dengan 60 dibagi 2. Nilai dari 2 pada variabel x berpindah ke kanan menjadi pembagi, sehingga x sama dengan 30. 5. Pecahan. Pecahan dinyatakan sebagai A per B. Untuk A itu disebut pembilang, B disebut penyebut. Pecahan biasanya terdapat pada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh soal 1. 1/2x ditambah 1/4 sama dengan 1/2. Jika ingin dicari nilai x-nya, maka 1/4 berpindah ke kanan, jadi 1/2 dikurang 1/4. Dicari KPK dari 2 dan 4. 4 dibagi 2, 1 dikali 4 dibagi 2, 2 dikali 1, 2. 4 dibagi 4, 1 dikali 1, 1. Jadi 1/2x sama dengan 2 kurang 1/4. X sama dengan 1/4 dibagi 1/2. 1/4 didapat dari 2 dikurang 1/4 dibagi 1/2. 1/2 dari x tadi. Kemudian x sama dengan 1/2 dikali 2/1. Dalam suatu pecahan, apabila yang dicari adalah bagi, maka harus diubah ke kali dengan syarat nilai keduanya yang urutan kedua itu dibalik. Jadi 1/4 dikali 2/1 sama dengan 2/4. X sama dengan 1/2. 2 dibagi 2, 1. Dan 4 dibagi 2, 2. Nomor 2. 4x dibagi 1/3 sama dengan 1/2. 4x sama dengan 1/2 dikali 1/3. Bagi 1/3 berpindah ke kanan menjadi kali 1/3. 4x sama dengan 1/6. Jika dalam perkalian seperti ini tidak perlu dicari lagi KPK-nya, tinggal langsung dikali saja. X sama dengan 1/6 dibagi 24/6. Sebenarnya 1/6 dibagi 4 itu sama saja, namun kami permudah menjadi 24/6 agar KPK-nya lebih mudah dalam menyelesaikannya. 24 bagi 6 itu sama, hasilnya adalah 4. X sama dengan 1/6 dikali 6/24 dibalik karena yang tadinya bagi. Kemudian X sama dengan 1/24. Jika ada soal seperti ini, 1/6 dikali 6/24, ada satu pecahan yang pembilangnya 6 dan satu pecahan yang penyebutnya 6. Maka tinggal dicoret saja 6 pada 6/24 dan 6 pada 1/6, dengan syarat apabila penyelesaiannya itu adalah perkalian. 6. Perpangkatan. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N, di mana A disebut bilangan pokok atau bilangan dasar, sedangkan N disebut pangkat atau eksponen. Contohnya 2 pangkat 3, artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2. 2 sebanyak 3 kali menjadi 8. 2 kali 2, 4 dikali 2, 8. Contoh soal 1. 2x kuadrat ditambah 4 sama dengan 12. Sama seperti yang tadi, positif 4 berpindah ke kanan menjadi min 4. 2x pangkat 2 sama dengan 8. X pangkat 2 sama dengan 8 dibagi 2. X sama dengan akar 4. 8 dibagi 2 itu adalah 4. Dan kita ingin mencari nilai X. X pangkat 2
pangkat 2 itu sama halnya jika berpindah ke ruas kanan akan menjadi akar. Jadi X sama dengan akar 4. Pangkat 2-nya berpindah ke kanan menjadi akar. X sama dengan 2. Akar dari 4 adalah 2. Nomor 2. X pangkat 2 dikali 2X ditambah 4 sama dengan 20. X pangkat 2 dikali 2X adalah 2X pangkat 3 sama dengan 20 dikurang 4. Positif 4 di kiri berpindah ke kanan menjadi min 4. 2X pangkat 3 sama dengan 16. X pangkat 3 sama dengan 16 dibagi 2. X sama dengan akar 3 dari 8. 16 dibagi 2 adalah 8. Sedangkan di ruas kiri tadi X pangkat 3. Pangkat 3-nya berpindah ke kanan menjadi akar 3. Jadi akar 3 dari 8. X sama dengan 2. Akar 3 dari 8 adalah 2. Karena 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.